Dilakukan selama 1 bulan terakhir merefleksi kegiatan pembelajaran diferensiasi ya. Yang dari penekanannya produk setelah loka karya 4 ternyata harus 3-3-nya. Nah itu berarti PR yang sekarang ini sudah dijalankan. Ya, proses Tapi sudah ada RPP, sudah ada Terus kemudian untuk RTL pendampingan sebelumnya mensosialisasikan RPP diferensiasi ke komunitas sekolah. Sudah. Teman-teman bagaimana juga sudah menjalankan? Reaksinya itu, itu tadi ketika itu kan hal baru. Kemudian teman-teman juga kan belum mendapatkan pemahaman tentang CGP itu mulai dari 1, 2 dan sekian kan memang benar sudah mulai membaca meditasi seperti apa, kemudian berpihak kepada murid seperti apa. Memang karena terlalu banyak yang dibaca masih sepotong-sepotong. Ketika saya sampaikan masalah di awal itu kita harus melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Nah setelah itu nanti masuk ke inti kita melayani siswa itu, menuntun siswa itu sesuai dengan kebutuhan tadi. Baik itu secara produk, konten dan prosesnya kan Nah itu ada yang menyampaikan begini. Ketika kita melakukan pemetaan, itu kan pasti banyak nih Oma. Apakah guru itu juga harus melayani menuntun siswa di bagian inti pembelajaran nanti menurut banyak karakter tadi? Nah kalau bicara seperti itu ya guru nggak sempat menyampaikan materi, hanya ke sana siswa satu dan satunya lagi Jadi kayaknya tuh mereka melihatnya kok ribet ya, kok belum bisa membayangkan bagaimana di kelas, apa waktunya nggak akan habis di pendahuluan saja. Gitu. Kemudian itu sebenarnya sama seperti ketika awal saya membaca masalah diferensiasi. Nah setelahnya pemetaan itu hanya sekali dalam dia belajar sekali. Mungkin itu bisa juga pemetaan itu dilaksanakan klasikal untuk semua mapel kan bisa. Karena misalnya kita menentukan si anak itu pembelajar apa kan hanya ada 4 pembelajar yaitu dari situ kan bisa diterapkan untuk seterusnya. Nah itu makanya yang belum mendapatkan pengetahuan, belum klik, belum menemukan jawaban. Betul. Jadi kalau mendapatkan itu ya sudah fokus di situ. Ternyata kan bisa disiasati nanti serubun atau pipon kita masuk kelas kemudian kita pemetaan. Cara pembelajarannya pun kan sebenarnya bisa juga disiasati kan. Kalau maksudnya bagaimana, apakah kita mempelajari ini dengan ini hanya bagian ini? Enggak. Jadi dalam kita memberikan pembelajaran itu harus variasi. Ya sosok nonton video, ya sosok ini, itu sehingga mereka anak-anak semuanya terakomodir dalam satu pembelajaran. Nah, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Capaiannya kalau yang ke siswa kalau ke siswa ya jadi kemarin itu waktu saya praktek yang diferensiasi, saya itu melihat hasilnya kok ya sedikit terheran-heran gitu. Ternyata anak itu antusias. Kan saya membawa logo emasnya di mata pelajaran IPA itu bab struktur tanah kan loh. Nah itu saya pakai video gunung meletus, kemudian saya bawa logo. Nah setelah saya tampilkan video, kemudian saya tunjukkan di logo, saya tanya anak-anak, manusia itu atau kalian itu berada di mana? Di permukaan globe ini, anggaplah globe ini adalah bumi. Di permukaannya apa di dalamnya? Itu ternyata ada yang jawab di dalamnya Om. Saya suka sekali, di dalamnya. Ini anak kelas 7 SMP. Ternyata anak gini. Nah itu kemudian saya tanya ke teman yang lain, ayo yang jawab di permukaan. Kenapa kok di permukaan? Kalau di permukaan ketika bumi berputar, globe-nya diputar, jatuh enggak? Gitu. Nah itu anak itu mengembangkan kreativitasnya. Ya, capaiannya itu jadi siswa menikmati proses pembelajaran dan lebih memahami ya. Nah itu tadi sudah penjenengan kan sudah menggunakan video, yang audio sudah masuk kan. Penjenengan menggunakan global. Yang kinestetik juga masuk, dia melangkah, melihat dan lain sebagainya. Itu juga yang visual juga masuk, dia harus melihat. Yang audio juga masuk. Nah itu sebenarnya nggak ribet juga gitu. Betul loh Mas. Cuma mungkin teman-teman belum, ternyata begini ya.
Baik, menurut penjenengan apa hal baik dari praktek coaching yang barusan penjenengan lakukan tadi? Kalau hal baiknya itu satu, coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi tidak merasa diburu ya. Apa namanya? Jangan begini saja harus begini tapi dari dirinya sendiri. Nah, itu nanti efeknya ketika rencana itu dijalankan itu merasa memiliki program itu Ya betul. Jadi lebih semangat ya teman. Ya. Ini loh ide saya sendiri, masuk saya harus menyerah dengan ide saya gitu. Itu hal baiknya jadi teman-teman bisa lebih kreatif lagi. Tidak hanya menunggu perintah dari misalkan kalau kajur kan di bawahnya desaan, bukan hanya menunggu instruksi dari desaan, tapi banyak punya ide lebih baik. Ya. Itu satu, ada lagi. Itu yang satu, yang kedua hal baiknya adalah apa nih? Mau kalau merasa tidak tertekan, berikutnya lagi itu kalau mau ada masalah itu akan terbuka tidak disembunyikan, komunikasi lebih lancar ya istilahnya kan. Antara kosi dan case-nya akan tercipta komunikasi. Harusnya kalau kasih rugi kan takut oleh kami jeli. Ini kan betul kita terbuka, kita cari solusi. Betul. Nah, apa saja hal yang menurut panjenengan perlu ditingkatkan pada praktek coaching? Itu komunikasi, bahasa. Terus karena itu kalau lagi bahasa sudah hubungan dengan apa lagi? Yang utama coach itu tugasnya apa? Bertanya. Ya, berarti harus bagaimana? Itu membuat banyak pertanyaan. Itu ya jadi meningkatkan pertanyaan mana yang nanti bisa kemampuan membuat pertanyaan terbuka. Nah itu langkahnya gimana itu? Misalnya cara nih untuk mendapatkan lebih banyak pertanyaan. Satu itu ya apa namanya kalau kita mau coaching kan sebenarnya janjian ya Mas. Janjian dulu tuh maksudnya besok mau ketemu mau bahas ini bahas apa? Oh ya ini oke. Nanti di rumah harus iya kira-kira apa ya yang mau ditanyakan. Nah nanti apa aja ya yang dapat banyaknya itu apa. Nah setelah itu ya kita praktekkan. Kemudian latihan itu harus sering coach ke orang lain ya menambah jam terbang nanti juga itu kok ada coach yang ikut itu apa namanya uangnya dia mendapatkan ide sendiri itu kadang ada sudah tahu saja saya nggak ngerti harus nganut aja ada yang ada juga ya kan terus gimana itu mengatasi yang PR saya tahu saja ini kan ada harus tanya lagi dari awal kayaknya itu berarti kalau seperti sudah tulis asam ada sesuatu nanti aja sudah biasanya itu tadi agak panjang lagi nanti durasinya biasa tetap buka katakan mungkin kalau lelah mungkin harus dikat dulu mungkin kapan lagi dimulai lagi jeda iya. Saya mau tanya sedikit misalnya coaching itu apakah harus dilakukan formal? Oh kita coaching seperti itu. Mudah juga kan misalnya kita waktu istirahat kita ngobrol-ngobrol. Gimana perkembangan kajiannya? Nah, seperti itu kan. Oh iya saja ini. Tapi masih ada permasalahan loh. Otomatis dia sudah terbuka. Apa masalah yang mana? Jadi mereka tidak merasa. Tapi harus resmi. Udah. Harus. Karena maksudnya kita kan apa ya menggali permasalahan di sekitar penjenengan, apalagi penjenengan kepala sekolah kan tidak harus resmi dengan ajak masuk ke kantor itu sudah untuk masuk ke kantor itu aja sudah beban kan ya bisa itu persiapan untuk kesana bentar ya itu ya jadi bisa langsung sambil ngobrol seperti ini. Nah sekarang bagaimana perasaan penjenengan setelah melakukan praktek coaching pada rekan? Ya, perasaannya kan ini bukan kali pertama kan prakteknya. Iya sudah beberapa kali. Yang satu tuh senang bisa lebih dekat dengan teman-teman. Kemudian yang kedua itu lega ternyata mungkin ada permasalahan yang saya tidak sempat tahu. Nah kan pemilihan beliau-beliau yang lebih ujung tombaknya itu mau terbuka. Nah itu senang. Oh ternyata teman-teman itu percaya sama saya sehingga beliau-beliau itu meminta untuk ikut bersama saya, coaching bersama saya. Oke, terima kasih. Nah selanjutnya
Ini kita sekarang ngobrol tentang refleksi observasi kelas oleh rekan sejawat. Tentu saja penjenengan mungkin melakukan atau tidak nih refleksi. Jadi ketika penjenengan mengajar ada observernya. Kalau ekonomi itu karena saya nggak tahu harus ada observer, cuma guru mapel IPA aja yang saya libatkan. Cuma tidak saya minta untuk mengobservasi, cuma melihat aja, mendampingi maksudnya. Jadi saya sampaikan anak-anak, ini Ustazah menggantikan Ustaz Farid untuk belajar sampean, untuk belajar bersama di kelas bab sutur tanah. Karena saya juga melibatkan beliaunya. Saya pinjam kelasnya, selesai kemarin juga Ustaz saya sudah selesai dengan anak, mohon untuk ditemani anak, mohon panjang refleksi tadi penjelasan mana yang dari saya itu yang mereka belum paham, mohon untuk bisa diluruskan. Kalau memang belum, nanti kalau memang anak-anak banyak pertanyaan bisa disampaikan ke saya bilangkan. Ya enggak, saya minta untuk apa nggih, kan lebih dekat kan dengan guru mapelnya, barangkali dengan saya terus dulu saya ajar rumah di semester 1. Semester 2 itu kan sudah boten nggih, cuman kalau sidang seperti ini. Perkembangan anak-anak juga kalau ada yang kurang bisa jago Ustazah, misalkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian tugasnya juga kan langsung ke saya, tidak ke guru IPA-nya. Silakan ke Ustazah, ketika nanti sama mengerjakan produknya itu ada masalah, butuh bimbingan bisa japri. Ya seperti biasa aja, anak-anak semester 1 jam berapapun sampean WA, insya Allah Ustazah terbuka. Kalau saya sampai malam-malam biasanya, sebelah itu baru tidur. Misalkan anak kecoba. Oke, nah berikutnya bagaimana praktek pengajaran yang terjadi saat ada teman pendamping? Yang terjadi ya sesuai alur RPP itu, kemudian apa ya mah ya ngalir mawon mah, ya seperti yang saya sampaikan tuh anak-anak antusias, kemudian waktu pergeseran kelompok juga anak-anak cepat saya kelompokkan dengan yang pemahamannya tinggi sama yang tadi yang bilang apa kemudian di dalamnya global, nah itu saya dampingi lebih intens. Kalau anak yang seperti itu insya Allah sudah jalan, cuman ya saya apa dampingi sebentar. Intinya bukan settingan ya, bukan saya berarti berjalan seperti alami seperti kalau saya settingan itu ada yang mama saya itu guru gitu loh. Ketika ditantang seperti ini, apakah kompetensi guru saya masih bisa dikembangkan gitu ya? Saya setting anak-anak itu kalau di sini pertama pencitraan terus ada ngoten. Gitu. Hari ini misalnya dengan data mau ke kelas itu ya. Hari ini mau ada ini sebagainya. Mohon nanti kondisi kan ini pencitraan Ustazah enggak, saman apa adanya. Ketika ditanya saman enggak tahu, ya saman bilang Ustazah mau penjelasan berlanjut. Ya bilang aja. Ustazah enggak pengen saman diam aja dan sebagainya, terus gaya anteng tidak. Anak-anak memang luar biasa. Nah sekarang apa komentar rekan guru yang waktu itu mendampingi penjenengan, dan apa hal yang sudah baik yang sudah penjenengan lakukan menurut, dan apa yang kurang yang perlu diperbaiki? Ini dari versi guru pendamping. Kalau guru pendamping itu waktu di awal dengan saya itu kan banyak kan tertarik dengan SPP. Yang itu kan saya minta untuk daftar ternyata masih 4 tahun kurang sedikit gitu. Nah kemudian beliau itu kan juga punya rekan nama. Itu sampai kamu ngajarnya kayak ya biasanya kamu ngajarnya kok masih seperti zaman dulu, mau itu di depan. Nah beliau itu sempat bilang saya, itu saya ajak untuk di kelas. Kemudian banyak gitu ya sudah. Jadi kita tidak memburu cepat-cepat, tapi pemahaman siswa. Itu yang beliau lihat. Oh ya insya Allah. Kemudian kalau untuk yang sarannya itu pergantian siswanya dari pemetaannya menuju ke isi itu perlu sedikit istilahnya dijeda pergantian siswa dari pemetaan. Pemetaan itu kan mana yang sudah misalkan dari segi kesiapan ya, dia sudah siap dengar, ada yang perlu pemahaman. Nah setelah itu kan anak-anak dikelompokkan menurut kemampuannya. Masuk ke tugasnya itu perlu ditentukan kembali. Karena anak punya kok saya berbeda dengan itu yang di sana tugasnya.
Nah, kemudian ada apa dengan saya? Kok apakah saya dikira itu nggak mampu? Nah itu kayaknya perlu disampaikan. Karena anak nggak minder Oma. Iya betul. Saya sampaikan ke anak. Nah ini yang jawab ini masih dapatnya ini, yang sama masih dapatnya ini. Nanti tidak samakan, malah boten. Apa? Misalnya nggak adil sama kamu, dia belum siap untuk pertanyaan yang tidak tinggi. Nah kalau yang perlu diperbaiki, yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Yang sudah baik, ini RPP Om. RPP-nya sudah baik. Kemudian ada perbaikan lagi, ditambah lagi RPP-nya. Nah ini ya tidak hanya satu materi yang seperti itu, tapi materi berikutnya secara administratif kayaknya perlu diperbaiki dan ditambah lagi. Untuk materi yang lain. Untuk yang lain. Sebenarnya dari RPP itu kan bisa dikerjakan atau diajarkan oleh orang lain ya. Maksudnya dengan punya, misalnya kita sama-sama guru IPA, sebenarnya punya RPP. Nah RPP itu benar serahkan saya. Sebenarnya kalau RPP yang baik itu saya bisa melakukan yang sesuai dengan maunya RPP. Sebenarnya RPP kan itu. Jadi walaupun hanya satu lembar, di bawahnya kan ada sedipan materi, ada penilaian, itu sebenarnya RPP yang bagus itu bisa dilakukan oleh pengajar yang lain itu. Bisa umumi, oh ini maksudnya di sini. Baik, terima kasih. Apa hal yang ingin penyenengan ketahui atau perbaiki setelah melakukan praktek mengajar tersebut berdasarkan respon murid? Yang mau diperbaiki ya, menambah media. Menambahkan media ya. LCD di kita itu sudah kalau enggak agak lama di start kan itu masih burung gitu loh. Jadi harus ada persiapan lebih awal. Kalau saya kan videonya surprise gitu nih. Berapa apa ya nanti videonya. Tapi kalau dinyalakan di luar kan bukan surprise sama. Oh ke video kan gitu. Ya. Oke. Nah sekarang kita diskusi tentang aksi nyata 2.1 pembelajaran diferensiasi dan 2.2 PSE, pendidikan sosial emosional ya. Oke, bagaimana tugas aksi nyata modul 2.1, 2.2 yang sudah penjenengan coba kerjakan? Apakah ada kendala dan kesulitan? Kalau yang 2.1 alhamdulillah kan memang sudah keseharian berkecimpung. 2.1 lancar. Istilahnya kan RPP, harapan anak itu sudah sering hanya yang perlu pemantapan dan jam terbang. Yang agak kesulitan yang dari 2.2 yang PSE itu, itu kan memang baru buat saya. Kan itu harus pakai stop itu Mas. Terus saya itu tadi lagi di mana saya meletakkan stop itu, apakah di pendahuluan untuk biar anak siap, ataukah nanti di inti isi pintal ketika kelas itu gaduh, atau ketika di kelas itu ada anak yang ngelamun, itu kendalanya gitu. Jadi gimana ya? Dicoba aja. Suatu saat mengajar stopnya taruh depan. Gimana reaksinya? Stopnya taruh tengah, gimana reaksinya? Stopnya taruh di akhir, gimana reaksinya? Nanti kalau sudah dicobakan seperti itu mungkin bisa dicobakan di kelas yang lain juga. Jadi hanya satu kelas, sehingga penjenengan bisa draw conclusion loh. Atau penjenengan bisa ngobrol aja dengan teman-teman yang sudah, teman-teman kan ini sudah diaplikasikan kan, sudah di sharingkan pada teman-teman. Teman-teman ajak aja, coba stop taruh depan, taruh tengah, taruh akhir. Ajak ngobrol lagi gimana hasilnya. Nah dari situ nanti ternyata stop itu paling efisien taruh di sini gitu. Nah dari situ penjenengan bisa menerapkan. Soalnya bisa ditangani deh nih kendalanya ya. Oke, nah sekarang bagaimana perasaan penjenengan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut? Kalau saat mengerjakan itu senang Oma, kenapa kalau nggak senang sambil belajar ya? Nggak selesai. Kalau senang dengan sedih, harus dibawa senang dulu. Oke. Terus kemudian merasa tertantang. Ya karena dari yang di 2.2 karena saya merasa bingung, saya tertantang kira-kira gimana ya. Akhirnya lebih menebak-nebak, menerka di sini aja. Tertantang untuk semakin belajar. Iya. Nah sekarang
Apa hal yang bisa penjenengan ambil pelajaran dari mengerjakan tugas tersebut? Yang bisa saya ambil itu satu, manajemen waktu harus tahu. Dua itu telaten, Gitu ya, telaten. Kemudian yang ketiga itu harus banyak membaca. Banyak membaca. Jadi referensinya harus tidak hanya dari LMS itu, mungkin saya coba browsing lagi. Ini untuk apa sih, ini apa, kan itu bisa saya tuangkan dalam bentuk tugasnya itu. Nah, kalau kita sudah punya langkah-langkah tersebut, rencana atau perbaikan ke depannya apa berdasarkan aksi nyata tersebut? Rencana ke depannya, misalnya kata saya merasa kesulitan di mana meletakkan stop ini, hanya nanti saya bisa mempraktekannya secara bertahap. Kita coba di pendahuluan, nanti direfleksi seperti apa, kemudian diinti dengan penutup ujung. Itu rencananya. Untuk bahkannya. Oke, sekarang instrumen refleksi proses pendampingan. Nah, ini sudah di ujung ini. Setelah penjenengan menjalani program pendidikan guru penggerak yang sudah hampir berapa? Hampir 5 bulan ya. Apa hal yang menurut penjenengan paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Yang paling dikuasai? Restitusi kesepakatan belajar itu ikut budaya positif nih, budaya positif. Kemudian filosofinya itu insya Allah paham Oma, tujuannya juga pada murid. Kemudian kemarin itu yang apa itu dilema, dilema etika sama dilema etika dan benar salah itu. Jadi membedakan kalau sudah kurang salah ya sudah salah, tidak ada apa-apa lagi. Kalau yang etika itu yang harus melewati tahapan-tahapan itu biar keputusan diambil untuk benar-benar bijaksana dan berpihak pada murid. Itu yang paling sama diferensiasi sebenarnya, walaupun kemarin sempat miskonsepsi, saya kira hanya salah satu tentang semuanya. Insya Allah bisa kalau yang diferensiasi. Iya, tapi kita bayangin kayak berat. Iya, nggak ada sih. Ternyata titik-titik aja, maksudnya nggak keseluruhan ya kan. Bikinnya pro efek itu ternyata kan durasinya nggak cukup kalau tapi tidak tersampaikan lah materinya. Oke, jadi restitusi, budaya positif, filosofi KHD, dilematika benar salah, pembelajaran diferensiasi. Nah sekarang yang dari keseluruhan materi yang terasa masih membingungkan Stop tadi PSE. PSE itu yang psikologi itu yang saya harus baca ulang-ulang. Yang ambil nafas. Kemudian kan kemarin waktu lokakarya kan ada yang lokakarya apa introduksi ya? Lokakarya. Yang kebablasan itu loh, saya takut di situ nih. Oh itu. Sampai dia keisian terkadang nyaman. Nah, mengembalikan dianya bisa fresh lagi. Nah, khawatirnya setelah dia relax, nah sadar lagi itu malah lesu barangkali atau telepon itu yang saya belum bisa antisipasi. Nanti kalau terjadi di luar seperti itu, jam saya akhirnya tidak berjalan. Kemudian si anak itu nanti ribom saya cara mengatasi solusinya gitu. Nah, kan jadi pendamping kalau itu sih memang perlu jam terbang juga. Tapi paling tidak penjenengan itu kan dalam kesadaran kita tutup dulu ya, karena itu kan berbagi tentang itu. Baik, Ustazah, terima kasih, ini semuanya sudah selesai. Tetap semangat. Insya Allah nanti lokakarya tanggal 27-28 ya. Tetap semangat, moga-moga kita semua diberi kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dan kita bisa bermakna bersama. Oke.